Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaika ya Muhammad. Alhamdulillah, barakallah buat saudaraku semuanya. Kali ini saya akan mengajak membentuk mental bahkan jiwa kita sehingga hari-hari kita, setiap aktivitas kita dipenuhi dengan zikrullah, yaitu berzikir pada Allah, yaitu mengingat Allah. Dan jadikan setiap hari kita, setiap aktivitas kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Kanjeng Nabi Muhammad lah yang telah memberi petunjuk jalan kepada seluruh alam semesta ini. Dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Baik saudaraku semuanya, kali ini saya akan mengkaji ya. Mengkaji ini beda dengan ceramah. Mengkaji ini mengorek dari dalam ya. Kalau ceramah itu diucapkan lewat lisan, bahkan hati, bahkan pikiran, tapi yang menerima ini kadang hanya di luarnya saja. Kalau saya mengkaji, yaitu saya langsung masuk ke dalam diri panjenengan, yaitu untuk mengkaji diri. Banyak yang WA saya, baik melalui media YouTube maupun WA saya, yaitu tanya tentang penyakit psikosomatis. Ya, psikosomatis ini penyakit tentang gangguan mental, gangguan pikiran, serangan cemas mendadak, ya, seperti bepergian jauh itu merasa ketakutan. Ada malam merasa ketakutan, cemas berlebihan. Mau sholat jamaah di masjid, jantung berdebar kencang. Ya. Melihat orang banyak langsung cemas, langsung takut, serasa mau pingsan. Nah, penyakit ini namanya penyakit psikosomatis, yaitu tentang serangan panik pada mental kita, pada pikiran kita. Kalau jenengan semua curhat kepada orang yang tidak pernah merasakannya, maka sampean akan dianggap seperti orang gila dan sampean akan diremehkan. Makanya lebih baik itu konsultasi kepada psikiater atau seorang ahli psikolog ya. Karena penyakit ini tentang penyakit jiwa, tidak kelihatannya tidak seperti orang sakit ya. Kelihatannya seperti orang sehat, tapi mental ini seperti down ya. Saya sudah pernah merasakan semuanya ya. Baik penyakit fisik, non fisik, penyakit psikis, saya sudah merasakan semuanya. Sembuhnya yaitu dari mana? Dari olah diri kita sendiri, melalui zikir, melalui mengolah pikir, mengolah nafas. Juga pentingnya juga suplemen vitamin juga penting ya. Konsultasi ke dokter juga penting untuk mengecek kolesterol, ngecek darah, atau mengecek kondisi jantung kita atau paru-paru kita. Itu wajib ya. Kalau kita sedang dilanda sakit, kita wajib untuk berikhtiar lahir dan batin kita. Jangan merasa sudah ahli dzikir tapi kita tidak berkonsultasi kepada dokter. Karena apa? Karena apa yang kita makan ini bukan hanya nafas, tetapi makanan, minuman atau apapun ya. Kecuali jenengan boten makan sama sekali, cuma makan dzikir tok ya, itu namanya bukan manusia normal. Karena
Allah menciptakan seisi bumi ini untuk dinikmati. Kalau puasa ya puasa sunnah saja, puasa Senin Kamis, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga hari-hari kita bisa menciptakan ide-ide kreatif dari dalam diri kita. Ya, meskipun kita ingin menjadi ahli terapi, ahli pengobatan, yaitu kita harus memperbaiki diri dulu. Diri kita, keluarga kita harus dibentengi dengan sholat, ngaji, atau hal-hal sunnah lainnya. Ini sangat penting di dalam ranah kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap akan menjadi sugesti dari dalam diri kita. Kalau jenengan sering berkumpul dengan orang-orang yang negatif, maka sampai tunggu 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Karakter jenengan akan seperti apa yang sampean kumpuli itu. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang solih. Ya, selain energinya menyebar ke kita, yaitu lisan-lisan mereka akan mengucap menjadi sugesti yang positif dari dalam diri kita. Ya, penyakit psikosomatis ini atau penyakit mental atau penyakit jiwa memang tidak bisa dideteksi secara medis. Ya. Meskipun kita memakai obat tenang, kita belum bisa tenang. Ya, mungkin sekilas itu bisa tenang, tapi untuk selanjutnya kita harus bisa mengontrol. Nah, kali ini saya akan membagikan tips rahasia, ya, yaitu meditasi istighfar. Meditasi istighfar ini saya pribadi yang menemukan, yaitu melalui zikir, melalui olah nafas. Dan ini meskipun ada orang non-muslim yang melihat ini, bisa memakai meditasi nafas saja, ya, pakai hitungan nanti, tidak pakai istighfar. Ya. Tapi kali ini di channel Cari Syahadat ini saya kasih nama meditasi istighfar. Ya. Meditasi ini sangat ampuh, sangat mujarab, sangat tajrid, sangat sakti, ya, istilah bahasa sekarangnya kan bahasa sakti. Ya. Jadi meditasi yang saya ajarkan ini adalah murni dari mengolah nafas kita, mengolah batin kita, mengolah pikiran kita. Ini akan membentuk sebuah karakter kepercayaan pada diri kita. Ya, kita tanamkan, kita kuatkan, kita lejitkan. Ya. Apa yang menjadi penghalang kita. Ya. Mental psikosomatis ini adalah mental yang terblokir, yaitu kita tidak bisa lepas dari diri kita. Kayak mau keluar jauh, ketakutan, sendirian, ketakutan, senangnya rebahan aja setiap hari. Ini namanya penyakit mental atau psikosomatis. Ya. Baik, langsung saja saya akan mengajarkan caranya, yaitu meditasi istighfar. Silakan bagi yang muslim lebih baik mempunyai wudhu dulu, karena dengan wudhu ini adalah ada keberkahan di dalam diri kita. Tetesan air wudhu kita akan menjadi para malaikat yang menjadi saksi di akhirat nanti. Bahkan di dunia pun akan mengawal diri kita, dan tidak ada satupun orang yang dapat melihat malaikat. Ya. Tidak ada satupun yang dapat melihat malaikat kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Kita sebagai manusia hanya mengimani saja, meyakini bahwasanya air wudhu itu akan menjadi sebuah malaikat, yaitu yang mendampingi kita, yang mengawal diri kita. Makanya usahakan kita selalu dalam keadaan suci. Baik, tata caranya yaitu lakukan sebelum tidur. Ya. Usahakan sebelum tidur itu jenengan meditasi istighfar minim 5 menit lah. Maksimal 10 menit atau 15 menit. Ya. Tata caranya yaitu duduk bersila. Duduk bersila dengan rileks, tangan dibentangkan. Tangan dibentangkan. Jangan begini tapi begini. Ini adalah aplikasi pasrah. Aplikasi pasrah atau ikhlas. Kalau jenengan begini berdoa namanya meminta. Tapi kalau begini
yaitu aplikasi pasrah diri, ikhlas. Penyakit lahir batin kita ikhlaskan, kita berdamai dengan diri kita. Ya. Apa yang saya ajarkan di sini adalah murni untuk bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya saat kita mendekat diri kepada Allah, itu adalah semakin kita dekat, tubuh kita akan semakin bersinar. Ya. Semakin dekat, tubuh kita akan terkena pancaran sinar tersebut, sehingga penyakit seperti sihir, seperti psikis otomatis akan jatuh dengan sendirinya. Kalau jenengan divonis kena penyakit sihir atau santet, silakan lakukan meditasi istighfar ini. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka pancaran itu akan memancar dalam diri kita, yang sehingga penyakit tersebut akan luntur dengan sendirinya. Jangan kena sihir sampean sibuk mencari ilmu untuk menangkal sihir. Ini salah fatal. Apa yang saya ucapkan, saya sudah pernah melakukan semuanya. Ya. Yaitu yang penting kita menuju kepada Allah, lurus kepada Allah. Maka pancaran sinar energi akan menyeluruh dalam tubuh kita, sehingga rontok dengan sendirinya, yaitu aplikasi daya sumeleh. Ya, sumeleh itu nafsunya ditele, keinginan-keinginan yang di luar batas kita itu kita lepas. Kita harus lurus menuju kepada Allah, sehingga kita bisa nikmat melakukan hal-hal sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, saya lanjut ya. Posisi pasrah ya. Tarik nafasnya ini nafas bayi. Ketika menarik nafas itu perut digembungkan. Ya, kasih contoh. Dengan menarik nafas didongkakkan ya, kepala didongkakkan. Dada ditinggikan, pundak ditinggikan, yaitu nafas segitiga. Perut dikembungkan saat menarik, dada ditinggikan dan pundak ditinggikan. Tahan, hembuskan mulut. Saat menghembuskan itu menghadap ke bawah, nafas mengucap astagfirullah. Tahan nafas, Allah, 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 Allah sekuatnya, yaitu sambil perut dikencangkan ya. Allah, 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 perut dikencangkan. Dari istilah kita itu membuat sebuah tembakan kayak ketapel, itu ditarik kencang. Semakin kita menarik ke belakang kencang, maka pancarannya atau tembakannya akan cepat, yaitu dengan apa? Dengan cepat lurus ke depan. Yaitu saat kita menarik nafas, tahan, Allah, 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 kencangkan perut. Saya itu lepaskan. Al-Hadim. Ya, tarik nafas. Astagfirullah, Allah, 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 Allah. Al-Hadim. Saat Al-Hadim, kepala ditundukkan, yaitu akan membuat relaksasi. Ya. Jadi saat menghembuskan ini, keluarkan dari mulut, jangan cari hidung, tapi dari mulut. Ini lakukan sampai minim 5 menit. Ya. Lakukan sebelum tidur dan setelah sholat subuh. Lakukan itu, meditasi istighfar itu. Nah, ini buat mungkin klien atau saudara yang pernah konsultasi berobat ke saya, silakan lakukan ini. Penyakit apapun insya Allah akan sembuh. Tentunya yang lebih penting itu dari rohani kita, dari jiwa kita dan mental kita. Nah, dengan ini, dengan kita membentuk mental dan kejiwaan, maka fisik akan terdobrak untuk lebih semangat. Akhirnya kita semangat untuk berolahraga juga. Dan tentunya juga jaga pola makan, pola tidur, pola pikir, pola zikir, dan pola kehidupan kita harus kita jaga. Jadi kesehatan lahir dan batin, fisik non fisik harus kita jaga. Ya, yang mau mengamalkan supaya ada keberkahan, ya, supaya ada keberkahan antara diri kita, ya, untuk menuju kepada Allah, silakan komen kopil tuh supaya saya tahu, saya bisa memantau. Dan untuk lebih konsultasi lagi yang mempunyai penyakit psikosomatis, silakan masuk saja di grup Telegram, yaitu JSIJ, Jam'iyah Sholawat Ibrahimiyah dan Jibril. Ya.
Di situ insya Allah kita bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya doakan jenengan semuanya hidupnya sehat, bahagia, berkah, dan sugih saklawase. Sugih donya lan sugih akhirate. Wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud, wujudkan impian dan harapan.